Halo, selamat datang kembali. Senang sekali ya bisa menemani Anda lagi dalam pembahasan kita kali ini. Hari ini kita akan coba menyelami dunia investasi yang lagi hangat banget nih, membandingkan antara saham dan aset kripto. Kan banyak banget ya info seliweran, ada yang bilang A, ada yang bilang B. Betul sekali. Nah, tujuan kita hari ini mau coba membedah beberapa gagasan kunci dari berbagai sudut pandang, ya biar Anda bisa dapat gambaran yang lebih jernih gitu, tanpa bingung. Kita tahu waktu Anda berharga, jadi kita langsung aja ya. Oke, siap. Kita mulai dari yang mungkin lebih familiar dulu kali ya, saham. Boleh. Gampangnya gini, kalau punya saham, itu kan artinya Anda punya sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Dulu mungkin kesannya modalnya harus gede, tapi sekarang, wah, aksesnya gampang banget. Katanya sih, modal kecil juga udah bisa mulai. Terus pasar lagi suka apa enggak sama saham itu? Nah, itu dia. Terus di sisi lain ada kripto. Ini ceritanya agak beda. Kripto ini lahir bisa dibilang dari rasa kurang percaya sama sistem bank konvensional. Misalnya, nilai uang kertas kan bisa turun karena inflasi, atau kena potongan biaya admin bank. Hmm, iya juga ya. Nah, kripto menawarkan sistem yang beda. Pakai teknologi blockchain, jadi desentralisasi. Bitcoin contohnya, jumlahnya dibatasi. Kayak barang langka gitu. Transaksinya juga bisa langsung antar pengguna. Bahkan lintas negara, tanpa lewat bank. Oh gitu. Pencatatannya jadi tersebar ya, bukan cuma di satu tempat. Bener, itu salah satu kuncinya. Wah, kalau gitu pantas aja ya, perdebatan saham lawan kripto ini sering banget dibilang kayak perang generasi gitu. Kayak investor saham yang tua versus penggiat kripto yang muda. Kenapa ya kok bisa panas gitu? Ya, mungkin ini cerminan zaman sekarang ya, era disrupsi, banyak yang mungkin kecewa sama sistem lama dan cari alternatif baru, sesuatu yang beda gitu. Oke, oke. Nah, sekarang kita masuk ke risiko nih. Dua-duanya pasti ada risikonya kan? Pasti ada. Kalau saham ya risikonya harga bisa turun, mungkin karena kondisi ekonomi lagi nggak bagus, atau perusahaannya sendiri lagi ada masalah. Terus strategi kayak value investing itu kan butuh sabar banget. Maksudnya nunggu lama gitu ya, baru kelihatan hasilnya? Iya, bisa bertahun-tahun. Jadi kesabarannya diuji lewat penantian panjang gitu. Oke. Nah, kalau kripto gimana risikonya? Katanya ngeri-ngeri sedep ya? Bisa dibilang gitu, volatilitasnya itu loh, tinggi banget, harganya bisa naik gila-gilaan, tapi bisa juga anjlok drastis dalam waktu singkat. Kesabarannya juga diuji, tapi lewat deg-degan harian. Waduh. Terus analisis fundamentalnya juga lebih, gimana ya, lebih tricky. Belum lagi resiko teknis kayak kita lupa password wallet atau kena tipu. Regulasi juga masih berkembang kan, jadi ada ketidakpastian di situ. Kompleks lah pokoknya. Iya, iya, kebayang sih kompleksnya. Tapi kan potensinya juga katanya gede banget. Nah, itu dia. Potensinya memang nggak bisa diremehin. Saham itu bisa kasih pertumbuhan jangka panjang dari kenaikan harga sama dividen. Malah bisa diwariskan juga kan. Ada juga sih strategi yang lebih spekulatif kayak backdoor listing, tapi ya resikonya juga tinggi banget. Kalau kripto, potensinya gimana? Selain naik turun cepet tadi. Ya itu, potensi keuntungan cepatnya memang menarik. Lihat aja sejarah Bitcoin kan. Terus banyak yang bilang kripto ini tahan banting, kayak kecoa gitu, susah matinya walau banyak isu negatif. Ada aja istilahnya ya. Dan lagi, sekarang institusi besar kayak BlackRock juga udah mulai masuk. Ini kan sinyal kalau kripto mulai dilirik lebih serius gitu. Oke, jadi makin menarik nih. Terus, gimana sebaiknya kita menyikapinya? Ada tips praktis mungkin? Mulai dari saham dulu deh. Oke, untuk saham kuncinya satu, riset. Kenali perusahaannya, bisnisnya apa, prospeknya gimana, dan yang penting juga cek siapa orang di baliknya, pemiliknya, manajemennya. Integritas itu penting. Jadi nggak cuma lihat harga murah aja ya? Betul, jangan cuma cari yang murah, tapi lihat nilainya, potensi tumbuhnya. Terus mulai sedini mungkin itu bagus, karena waktu itu teman baiknya investor saham. Oke, catet. Nah, kalau untuk kripto, apa yang perlu diperhatikan? Kalau kripto, pertama, pahami dulu teknologinya. Minimal dasar-dasarnya lah, kayak blockchain itu apa, kunci publik-privat gimana kerjanya. Kedua, keamanan. Ini penting banget. Gimana cara Anda simpan asetnya?
Self-custody atau pakai cold storage itu sering disarankan biar lebih aman. Cold storage itu yang disimpan offline gitu ya? Kayak di USB khusus? Iya, betul. Jadi nggak terhubung langsung ke internet, lebih aman dari hacker. Terus, waspada sama FOMO, fear of missing out. Jangan ikut-ikutan beli cuma karena lagi rame. Lakukan riset sendiri, pahami risikonya cocok nggak buat Anda. Sama regulasi juga ya? Di Indonesia kan ada aturannya sendiri. Nah, iya. Di Indonesia kan diawasi Bapepti sebagai komoditas. Jadi pahami juga aturan mainnya. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih kayaknya bukan cuma soal milih saham atau kripto ya? Justru itu, yang lebih penting itu pola pikir Anda sebagai investor. Mau di saham atau kripto, kisah sukses itu biasanya datang dari pemahaman yang dalam, strategi yang matang, terus yang paling penting, sabar. Sabar ya kuncinya. Setuju banget. Jadi ingat kata-kata bijak nih. Uang besar itu datangnya dari menunggu, gitu kan ya? Betul. Sama tahan banting juga mentalnya. Pasar kan naik turun, jangan gampang panik. Terus mau belajar dari kesalahan. Ini bukan jalan pintas jadi kaya soalnya. Iya, benar banget. Ada lagi kan, investasi terbaik itu ya investasi pada diri sendiri. Maksudnya ilmunya dulu dikuasai, dan mungkin perlu juga mindset kalau uang itu cuma angka dalam prosesnya. Tepat sekali. Fokus ke proses membangun nilainya. Oke, jadi kesimpulannya saham dan kripto ini menawarkan jalan, resiko, dan juga potensi yang beda-beda ya. Penting banget buat kita pahami dasarnya, plus minusnya, dan yang paling penting kenali diri kita sendiri sebelum terjun. Setuju? Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di tengah semua inovasi finansial ini, kira-kira emas digital kayak Bitcoin ini beneran bisa nggak ya nantinya nyaingi peran emas fisik? Atau bahkan mata uang negara? Wah, pertanyaan menarik tuh. Atau jangan-jangan ini cuma satu fase spekulasi besar aja dalam sejarah ekonomi? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Menarik sekali pembahasannya. Terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita hari ini ya. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya. Kira-kira pembahasan apa lagi ya yang seru untuk kita bicarakan atau kita sampaikan di episode berikutnya? Boleh banget loh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan info atau pembahasan lainnya. Sampai jumpa!